Assalamualaikum Ibu Sela. Waalaikumsalam Ibu Loli. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching Bu ya. Iya Bu. Ibu Sela sebagai coach dan Pak Zefri nanti sebagai coaching. Iya. Nah, Ibu sebagai coach sudah mempersiapkan Bu kompetensi-kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan coaching ini? Alhamdulillah sudah saya siapkan dengan baik Bu. Sudah disiapkan. Nah, pada kompetensi yang pertama dalam kesadaran penuh, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Iya. Yang sudah dipersiapkan. Iya. Untuk kesadaran penuh saya sudah mempersiapkan diri dengan teknik stop. Dengan melakukan teknik stop ini saya sangat berharap bahwa saya bisa fokus, memfokuskan pikiran saya, badan saya, serta hati saya seutuhnya untuk bisa melakukan proses coaching bersama dengan Pak Zefri nantinya Bu. Nah, pada saat kegiatan coaching juga Ibu sudah mempersiapkan untuk dapat mendengar secara aktif Bu? Insya Allah sudah Bu. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk nantinya bisa mendengarkan semua keluh kesah yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian saya akan menandai kata kunci permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Biasanya itu terlihat dari emosi saat berbicara, kemudian intonasi suara yang disampaikan oleh Kuci. Insya Allah itu nanti akan saya jadikan untuk referensi saya. Nah, dalam melakukan itu diperlukan juga pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan itu Bu? Iya Bu. Insya Allah saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya menggali informasi permasalahan dari Kuci yang diceritakannya ya. Kemudian nanti dari solusi-solusi yang disampaikan oleh Kuci juga itu akan saya kembangkan lagi untuk bisa memberdayakan potensi Kuci itu semaksimal mungkin nantinya. Baik, sangat luar biasa persiapannya Bu ya. Nah, semoga pada saat melakukan kegiatan ini dapat terlaksanakan semua kompetensi. Oke, kegiatan akan segera kita mulai. Saya persilakan kepada Ibu Sulas dan Pak Zefri. Ya, terima kasih Bu Loli. Assalamualaikum Bu Sulas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai janji kita kemarin Bu Sulas nih. Iya Pak. Di telepon kan saya menyampaikan ada sedikit permasalahan seperti itu. Sebelum kita ini Bu, Bu Sulas apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga. Alhamdulillah sehat Iya. juga Bu. Tapi sesuai yang di telepon kemarin kami perlu menyampaikan. Assalamualaikum Ibu Sulas. Waalaikumsalam Ibu Loli. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kami perlu menyampaikan bahwa ini ada sedikit cerita nih Bu. Saya mengalami sedikit masalah di sekolah. Oh begitu. Jadi Bapak lagi ada masalah nih sekarang. Iya. Kalau boleh saya tahu permasalahannya apa ya Pak? Jadi gini Bu, dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu Bu ya, anak-anak didik saya itu terlihat kurang antusias Bu mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Selain itu juga pada saat pembelajaran tersebut anak-anak didik saya itu hanya, kalau bisa saya persentasekan itu sekitar 60% Bu yang hanya mengumpulkan tugas. Dan sisanya tugas-tugas itu tidak dikerjakan oleh teman-temannya yang lain. Jadi dua permasalahan itu yang sebenarnya ingin saya sharing lah, berbagi dengan Bu Sulas agar bisa ditemukan solusi terbaik atas permasalahan yang saya alami Bu Sulas. Seperti itu Bu. Iya boleh. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya Pak Zefri ini sedang bermasalah dengan proses pembelajaran gitu Pak ya. Yang pertama Bapak itu mengalami permasalahan pada kurang keaktifannya gitu ya, kurang aktif murid-murid Bapak pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Itu yang pertama. Apakah seperti itu Pak? Ya, yang pertama Ya. itu Bu. Kemudian yang kedua tadi Bapak ungkapkan bahwa saat pengumpulan tugas yang Bapak berikan itu enggak semuanya siswa mengumpulkan gitu, cuman sekitar 60% yang Bapak katakan tadi mengumpul ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Berarti sekitar 40%-nya itu apakah mereka tidak mengumpulkan sama sekali Pak? Jadi 40%-nya ini terbagi-bagi dia Bu. Ada yang memang mengumpulkan tapi kurang lengkap.
Namun memang kebanyakan persentase yang ada ini sebagian besar memang tidak mengumpulkan sama sekali Bu, seperti itu. Oh gitu, iya. Menurut Pak Jeffrey nih ya, kemarin itu pada saat pembelajaran berlangsung, eh, apa sih kira-kira yang menyebabkan gitu anak-anak itu kurang aktif dalam belajarnya seperti itu? Dan mungkin Bapak, Kami perlu menyampaikan bahwa ini ada sedikit cerita juga tidak masuk ke proses pembelajaran Bu. Jadi itu yang mungkin menyebabkan persentase pengumpulan tugas ini menjadi sangat tinggi untuk yang tidak mengumpulkan tugas. Karena beberapa anak tidak masuk pada saat kegiatan saya memberikan tugas dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, sepulang dari pembelajaran Bu, saya pulang ke rumah, saya merenung apakah tugas yang saya berikan terlalu banyak sehingga beberapa anak tidak mengumpulkan tugas. Karena saya juga paham sebenarnya selain belajar di sekolah tentu anak juga punya kegiatan di luar, iya. dan salah satunya misalnya ya membantu orang tua atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang memang mengalihkan perhatian mereka terhadap tugas yang saya berikan. Jadi selain memang beberapa anak tidak masuk kegiatan itu juga karena ada tugas yang saya berikan saya rasa agak terlalu banyak seperti itu Bu Sulas. Iya, iya. Dari keterangan Bapak ini tadi saya dengarkan bahwa anak-anak ini banyak kegiatan juga di luar gitu Pak ya. Terus beberapa anak juga tidak masuk sekolah gitu ya Pak. Terus terakhir mungkin Bapak memberikan tugasnya itu agak terlalu banyak gitu Pak, benar Pak? Seperti Iya, itu? iya seperti itu Bu Sulas. Oh iya. Kalau seperti itu permasalahannya, kira-kira menurut Bapak nih solusinya apa ya gitu ya, yang bisa untuk memperbaiki gitu apa yang kemarin menjadi permasalahan Bapak itu kira-kira bisa menjadi lebih baik lagi dari kemarin seperti itu. Ya, jadi gini Bu Sulas. Dari apa yang sudah terjadi, pertama-tama Bu saya merefleksi diri. Iya. Saya pulang ke rumah, tadi saya sampaikan saya merenung ke rumah bahwasannya ada hal yang harus diperbaiki. Iya. Karena terjadi masalah berarti ada terjadi ketidaksinkronan di situ antara saya mengajar mungkin atau istilahnya tugas yang saya berikan yang menyebabkan anak-anak ini tidak fokus dengan apa yang diajarkan pada hari itu. Betul, Dan pengumpulan tugas pada hari itu. Iya. Jadi ke depan saya mungkin bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu, yang berpihak kepada murid. Dan terkait dengan tugas, mungkin tugas yang saya berikan akan saya kurangi, baik dari segi jumlah soalnya mungkin atau jumlah tugasnya, sehingga persentase pengumpulan tugas itu selain bisa menjadi lebih tinggi, juga tugas bisa diselesaikan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti itu Bu Sulas. Juga tidak masuk ke proses pembelajaran Bu. Jadi itu yang mungkin menyebabkan persentase pengumpulan tugas ini menjadi sangat persentase hasil belajar anak itu yang mengumpulkan gitu Pak ya. Menurut Bapak maunya nih dari 60% itu mau jadi ke berapa persen nih untuk pengumpulan tugasnya sendiri? Jadi untuk pengumpulan tugas itu sendiri kita tidak bisa kita berpikir realistis lah Bu Sulas ya. Iya. Dalam artian saya tidak bisa berharap bahwasannya tugas tersebut harus diselesaikan 100% dari semua anak. Karena ada banyak faktor lain yang perlu dipikirkan, mungkin dari segi kesehatan anak, kegiatan anak di rumah dan lain sebagainya. Jadi dari 60% itu saya berharap 80 sampai 85% lah Bu. Jadi itu sudah saya anggap baik karena memang selain proses belajar di kelas, kegiatan mereka belajar, ada hal-hal lain yang perlu menjadi toleransi saya lah, kira-kira seperti itu. Kalau memang anak tersebut tidak bisa gitu ya, dengan mereka menyuruh mereka mengambil atau mencari sumber belajar lain gitu Pak ya, Iya. selain dari yang Bapak berikan dari buku perpustakaan mungkin Pak ya. Ya, jadi untuk yang Bapak inginkan kan ini sumber belajarnya lebih bervariasi gitu. Iya, iya benar. Oh ya. Apakah selain sumber yang bervariasi dari YouTube tadi masih ada nggak kira-kira cara lain gitu selain dari sumber belajarnya sendiri?
Jadi selain sumber belajar yang variatif yang saya arahkan kepada siswa, tentu saya juga sebelum kegiatan pembelajaran pada hari itu berlangsung, sehari sebelumnya lah katakanlah seperti itu, saya akan menginformasikan sedikit banyak apa yang akan dibahas besok seperti itu. Jadi mereka di rumah punya persiapan untuk mempersiapkan diri di rumah. Terus juga saya akan, selain dari sumber belajar yang saya memang sudah siapkan, saya juga akan memberikan kemerdekaan lah, bisa dikatakan seperti itu, kepada siswa-siswa saya untuk membawa sumber-sumber belajar yang lain yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran besok. Dan juga Bu Sulas terkait pengumpulan tugasnya nanti, kalau kemarin saya arahkan kepada satu bentuk pengumpulan tugas, nah sekarang nanti ke depan bentuknya mungkin bisa disesuaikan dengan potensi dan karakter minat mereka masing-masing. Mungkin nanti pengumpulan tugas juga bisa dalam bentuk video yang mereka rekam, atau dalam bentuk audio recorder, jadi mereka mengumpulkan tugas secara lisan dengan direkam. Mungkin bisa juga dengan mind map Bu Sulas mungkin, atau mereka juga bisa foto-foto terkait pengumpulan tugas yang saya berikan. Itu Bu Sulas. Jadi untuk tugasnya sendiri nanti hasilnya itu terserah sama minat dan keinginan anak ya Pak ya? Iya betul sekali. Terus kalau untuk meningkatkan keaktifan belajar nih, mungkin Bapak punya cara nih yang lebih wow gitu, lebih menyenangkan, bagaimana supaya anak itu lebih bersemangat gitu Pak? Ya, jadi itu tadi Bu Sulas, antusias di dalam proses pembelajaran tidak serta-merta karena dari siswanya. Jadi saya sebagai guru juga tentu berefleksi, berpikir bagaimana caranya supaya antusiasme yang dulu pernah ada itu bisa kembali lagi dan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya dalam proses pembelajaran saya akan kembali menerapkan mungkin game-game kecil dalam proses pembelajaran sehingga menarik minat siswa, dan juga kegiatan ice breaking mungkin di awal-awal pembelajaran untuk memastikan kehadiran mereka di sekolah, baik secara raga mereka duduk di kelas, ada di sekolah gitu ya, dengan mereka menyuruh mereka. Ada hal-hal ini tadi, sekali lagi kembali ke awal, antusiasme mereka kembali muncul atau mungkin bisa lebih bersemangat lagi dari hari-hari sebelumnya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali deh Pak Jeffrey ya, sudah mengungkapkan gagasan-gagasan yang baru gitu ya, yang sangat wow gitu ya, dengan memberikan ice breaking, dengan memberikan games gitu, sehingga mudah-mudahan nanti anak juga akan kembali lagi antusias belajarnya gitu Pak ya. Kemudian yang untuk pengumpulan tugas, saya lihat tadi Bapak sudah mengungkapkan bahwa Bapak mau melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten gitu Pak ya, dengan berbagai sumber, bukan hanya dari buku saja, tapi dari video, dari YouTube, seperti itu Pak ya. Iya. Terus tadi yang terakhir Bapak katakan bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan tugas anak itu Bapak nanti akan melakukan produk yang bervariasi juga gitu ya, diferensiasi produk. Artinya Bapak tidak hanya menerima pengumpulan tugas dalam bentuk tulisan, tapi Bapak juga akan menerima tugas dari anak-anak dalam bentuk video, dalam bentuk foto, mind map, seperti itu Pak ya? Iya, benar sekali Bu Sugars. Jadi salah satunya itu, jadi saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari persiapan macam-macam sumber belajar, terus juga proses pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan murid, dan juga dalam pengumpulan tugas tadi saya memerdekakan mereka, memberikan kebebasan mereka dengan arahan kita untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun yang mereka sukai dan sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka bisa dengan video Bu Sulas, bisa dengan mind mapping mungkin, video recorder, foto atau hal-hal lain, artikel mungkin juga bisa dan sebagainya, tergantung dengan kreativitas masing-masing. Jadi tadi sekali lagi Bu Sulas, harapannya dengan proses pembelajaran yang seperti ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Iya, saya rasa nih Bapak udah menemukan solusi nih dari permasalahan Bapak nih ya. Yang perlu kita mantapkan sebenarnya Pak, apa nih komitmen Bapak itu ya untuk menjaga supaya apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya, jadi terkait komitmen, selain dari perencanaan yang matang, proses pelaksanaan yang memang sudah benar-benar dipersiapkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga di akhir
saya Bu Sulas akan memastikan untuk terus berefleksi, dan tentunya mungkin saya bisa melibatkan rekan sejawat di sekolah untuk sesekali bisa melihatlah proses pembelajaran. Ada hal-hal ini tadi, sekali lagi kembali ke awal lah, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai bentuk sebagai bentuk refleksi lainnya selain refleksi pribadi, yang tentunya akan menambah bisa dikatakan solusi atas apa yang saya alami di kelas. Jadi itu komitmennya, selain dari proses persiapan yang matang, pelaksanaan yang berjalan lancar, saya harapkan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, refleksi pribadi dan juga komitmen yang lain, saya akan menghadirkan nih, minta tolonglah, bisa dikatakan seperti itu Bu Sulas, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah yang memang mungkin pada saat itu jamnya digantikan oleh guru mata pelajaran sehingga beliau mempunyai waktu untuk melihat proses pembelajaran yang berlangsung di kelas yang kita ajar pada hari itu. Seperti itu Bu Sulas. Iya, alhamdulillah nih, sepertinya Pak Jepri sudah sangat bersemangat sekali nih mau untuk segera menyelesaikan permasalahan Pak Jepri ya. Saya doakan semoga nanti rencana-rencana yang Bapak sudah ungkapkan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terus gimana nih sekarang perasaan Bapak nih setelah percakapan kita ini dengan sebelumnya nih? Saya senyum dulu Bu Sulas ya. Iya. Alhamdulillah nih Bu Sulas ya, berkat diskusi kita pada hari ini, atas waktu yang Bu Sulas berikan, juga bimbingan dari Bu Sulas, saya merasa sudah menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan memang sekali lagi seperti yang disampaikan Bu Sulas tadi, saya harus komitmen dengan apa yang sudah saya temukan untuk saya laksanakan untuk perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Seperti itu. Iya, ya alhamdulillah kalau Bapak memang merasa lebih baik lagi, karena memang solusi ini sebenarnya Bapak sendiri loh yang ini ya. Tanpa terasa, iya, Bu Sulas tanpa ya. terasa Bapak Jepri sendiri Akhirnya loh saya yang menyampaikan menyelesaikan sendiri. masalah. Iya, ya mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar Pak ya. Amin ya rabbal Nanti alamin. kalau waktu di kedepannya kalau Pak Jepri butuh teman untuk sharing gitu ya, saya siap kok untuk mendengarkan gitu. Iya, terakhir sekali lagi terima kasih Bu Sulas Iya, sama-sama. atas waktu dan kesempatannya, Iya. juga tawarannya tadi. Iya, Jadi iya. ke depan kalau saya ketemu masalah lagi ya saya cari Bu Sulas lah, Iya, kira-kira boleh, seperti itu. boleh. Iya, Sulas iya, ya. iya. Sekali lagi terima kasih Iya Pak, sama-sama. atas waktunya. Assalamualaikum Bu Sulas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu Pak semuanya. Oke, alhamdulillah luar biasa semangatnya dalam melaksanakan kegiatan coaching pada kali ini ya, Bu Iya, Sulas Bu. sebagai coach dan Pak Jepri sebagai coach. Nah, saya sedikit merefleksi Bu ya, kita umpan balik saja. Lah, proses pembelajaran. Nah, saya sedikit merefleksi Bu ya, kita Iya, umpan iya. balik saja dari Iya. kegiatan yang sudah dilakukan. Adapun kompetensi kegiatan coaching itu sendiri sepanjang saya lihat itu sudah muncul semua Bu. Dimana yang pertama itu pada kehadiran penuh, dimana Ibu Sulas sudah melakukan kegiatan ini dengan seutuhnya itu hadir secara penuh untuk siap mendengarkan apa yang akan dicurahkan oleh si coach tersebut. Jadi Ibu sudah benar-benar siap, sudah benar-benar memprioritaskan tanpa memikirkan hal-hal yang lain, tanpa sibuk dengan HP dan kesibukan yang lainnya. Iya, Itu sudah sangat luar biasa. Dan tadi juga saya sudah melihat bahwa Ibu sebagai coach juga sudah mendengarkan secara aktif. Jadi selama coach menjelaskan permasalahannya panjang lebar gitu, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan menguatkan lagi apa yang telah disampaikan oleh coach. Ternyata Ibu juga istilahnya menyambung apa yang disampaikan dan Ibu juga memahami karena benar-benar mendengarkan secara aktif gitu, secara aktif, konsentrasi dan penuh fokus sekali. Nah, tadi juga saya sudah lihat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu sangat berbobot, di mana Ibu itu tidak hanya menanyakan sekali terus udah, enggak. Ibu itu bertanya lagi, ada nggak Pak cara lain, ada nggak solusi lain, sehingga membuat si coach itu berkembang lagi. Oh iya Bu, ada dengan cara seperti ini. Itu udah sangat luar biasa bagi saya Bu ya dalam menggali pertanyaan berbobot, sehingga coach itu dapat menemukan dan menggali kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi tersebut, sehingga hasil akhirnya pun sudah didapatkan.
Nah, itu sangat luar biasa. Iya. Dan kegiatan alur tirtanya juga sudah dapat tadi di tujuan, cuma kurang tadi ditekankan sedikit aja dalam tujuan kegiatan coachingnya. Terus identifikasi masalahnya juga sudah dapat sekali Ibu, menggali-gali pertanyaan berbobot. Terus rencana aksinya juga tadi sudah ditanyakan dan sudah dijelaskan oleh coach dengan sangat jelas, dan ada tanggung jawab komitmen terakhir juga, itu sudah sangat luar biasa ya. Oke, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kegiatan coaching ini, sangat luar biasa. Semoga dapat terus berlanjut ke depannya dalam meningkatkan kompetensi kemampuan diri kita sebagai seorang guru. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.